Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik aja dan selalu dalam keadaan positif ya. Hari ini kita mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Yang udah subscribe, terima kasih banyak ya. Dukungan kamu tuh berarti banget buat aku ya. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah kumohon jangan berhenti mencintaiku. Cie, ada seseorang yang ingin memohon sama kamu untuk tolong dong jangan berhenti cintain aku. Tapi Sora akan selalu ingetin bahwa pembaca untuk banyak orang belum tentu resonate sama kamu, belum tentu cocok sama kamu ya. Kalau nggak cocok masih ada video-video lain mungkin lebih cocok ya. Dan kamu juga bisa punya pilihan personal reading untuk yang mau ya. Kita hari ini mau lihat dulu kamu berdealing dengan siapa ya. Ada energinya siapa atau ada energi mana sih dalam hubungan ini? Di sini ada energi keterikatan yang sangat besar di kartu The Devils ya. Artinya bagaimanapun situasi dan keadaannya pada saat ini, sesungguhnya orang ini tuh masih sangat-sangat terikat sama kamu ya. Di sini ada energi ketergantungan gitu ya, energi bucin ya, dimana gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, apapun alasannya ya, baik karena memang perasaan dia atau karena keterbutuhan dia atau apapun itu ya, dia tuh kayak nggak bisa lepas dari kamu teman-teman ya. Jadi kayak sudah terlanjur terpanah asmara yang begitu mendalam gitu ya. Tapi di satu sisi ini juga bisa menjadikan suatu gambaran gini teman-teman, karena namanya satu kartu itu sebenarnya bisa menjelaskan begitu banyak hal ya. Namun kalau yang Sora lihat, kalian itu bisa sama-sama belum lepas dari sisi devil di dalam diri kalian atau di dalam kehidupan kalian. Devil tuh apa maksudnya Kak Sora? Aku punya setan di dalam diri aku. Nggak gitu ya. Sisi devil itu atau sisi setan di dalam diri kita itu adalah sisi yang artinya negatif, sisi yang susah mungkin untuk kita kendalikan ya. Salah satunya adalah mungkin ego yang berlebihan gitu ya, kemarahan yang berlebihan gitu ya, keserakahan yang berlebihan, pengendalian diri yang nggak ada. Itu semua adalah setan atau sisi negatif di dalam diri kita. Jadi sangat mungkin banget kamu bentrok sama dia karena masih ada sisi-sisi dia atau sisi-sisi diri kamu yang kalian masih melekat dengan masalah yang sama ya. Ada isu lah intinya yang kalian tuh bisa saja itu jadi penghalang dalam hubungan ini dan jadinya belum clear gitu ya. Jadi salah satu kendala. Lalu kalau Sora lihat, nah kalian itu Sora rasain di sini adalah punya hubungan yang sangat-sangat unik ya. Di sini ada hubungan yang saling terikat, saling tidak mau lepas meskipun di sana sudah banyak rasa sakit dan kecewa gitu loh ya. Jadi ini tuh kayak hubungan yang love and hate relationship. Dibilang cinta-cinta, dibilang benci-benci, dibilang sayang-sayang, dibilang sakit juga sakit ya. Jadi ini kayak mau lepas gitu ya, meskipun banyak luka, banyak sakitnya, tapi tetap kayak nggak bisa di let go teman-teman ya. Sudah dicobain untuk pakai logika juga gitu ya. Kalau saat ini Sora lihat kalian itu mungkin banget menghadapi situasi ini banyak banget berusaha pakai logika ya. Hubungan ini tuh banyak membawa kegalauan, banyak luka, mungkin karena ketika berkomunikasi ya gitu loh ya. Ada komunikasi, ada pemikiran, ada hal-hal yang sadar ataupun tidak sadar itu menyakiti atau melukai teman-teman ya. Kalau Sora lihat di sini. Lalu kita lihat lagi ada energi apa di sini. Ada energi dari karena begitu banyak luka, kecewa, sudah banyak ini itu gitu ya. Seperti ada waktu untuk kalian itu sama-sama diam, berpikir, merenung, menenangkan diri gitu ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini kayak berusaha menenangkan dulu pikiran ya, biar bisa fokus dulu gitu loh ya. Kayak berusaha, udah capek juga, udah lelah juga ya teman-teman, terhadap udah capek, udah lelah terhadap situasi atau keadaan yang ada di antara kalian gitu ya. Tapi sekarang jadinya dalam situasi vakum atau pause gitu ya. Dibilang selesai banget belum, tapi dibilang lanjut juga masih dalam tahap lagi pause. Kenapa?
Karena di sini begitu banyak hal-hal yang kalian itu adanya pergesekan yang Sora udah bilang ya. Banyak pergesekan, banyak perselisihan, perbedaan cara pikir, perbedaan ego tadi. Dan itu seperti sesuatu yang melekat untuk kalian sama-sama kepingin mau, tapi sama-sama nggak mau ngalah ya. Itu sangat mungkin banget ya. Dan di sini ada energi kayak selalu berjaga-jaga. Jadi gini, kamu udah banyak ngalamin banyak hal, dia juga udah banyak banget ngalamin banyak hal. Jadinya kayaknya keduanya itu kayak punya sisi kayak berpegang banget energinya sama pengalaman-pengalaman yang udah pernah dilewatin sebelumnya. Ya, kayak gitu sih kira-kira. Kita sekarang coba lihat ya, siapa sih orang ini? Kamu berdealing dengan siapa? Ya. Kamu berdealing dengan orang yang memang serba bisa. Bisa saja dia itu banyak talenta, banyak kemampuan, banyak kebisaan. Orangnya itu biasa menjadi pemimpin. Orang itu biasa menjadi seorang pionir ya. Orang ini tahu bagaimana mempergunakan apa yang dia miliki atau kesempatan yang dia punya ya. Kalau Sora lihat, orang ini tuh kayak punya satu keyakinan penuh gitu ya terhadap dirinya dia sendiri ya. Jadi orang itu kayak berpegang sama dirinya dia sendiri, teman-teman. Pada saat ini gitu ya, dia bergantung sama dirinya sendiri. Tapi di satu sisi dia menyadari ada situasi, kalau Sora lihat di sini, situasi finansial atau keuangan dia cenderung naik turun ya. Jadi dia berusaha untuk bertahan naik turun gitu ya. Jadi kadang-kadang finansial ada, kadang-kadang enggak ada ya. Jadi itu adalah terus-terus pola-pola berulang ya. Nanti berapa bulan aman, nanti berapa bulan jatuh lagi, berapa bulan bisa lunasin utang, berapa bulan ngutang lagi misalnya. Ya di situ ada pola-pola ya. Antara pemasukan sama pengeluaran itu juga kayak pas-pasan, itu juga ada ya. Kenapa? Dan orang ini menanggung banget banyak sekali hal yang harus jadi tanggung jawab dan jadi burdennya dia ya. Tanggung jawab di sini bisa saja adalah mengurus keluarga, kerjaan dan sebagainya. Tapi intinya di sini ada yang harus dia tanggung, teman-teman. Di sini ada energi yang harus dia tanggung. Ada energi yang harus dia selesaikan, entah itu dalam kerjaan, personal, keluarganya gitu ya. Kalau yang Sora lihat, itu yang makanya membuat dia itu secara energi itu kayak draining, kayak sangat capek dan lelah. Namun secara emosi tuh sebenarnya di dalam tuh orangnya tipe yang perasa banget, tipe yang lembut banget, tipe yang sebenarnya sangat-sangat sensitif ya. Jadi apalagi dengan banyaknya beban ini, perasaan dia itu jadi makin sensitif. Ini juga menyatakan bahwa sebenarnya kalian itu dibalik keresahan dan banyak kepikiran, kalian itu sebenarnya punya energi terkoneksi satu dengan yang lain. Dan orang ini sekarang banyak banget melarikan diri, fokusnya benar-benar ke kerja dan kerja. Ya, jadi kayak finansial yang dia udah bisa lihat dengan jelas hasilnya seperti apa. Kita sekarang mau coba lihat sebenarnya teman-teman, ya. Ada isu apa di antara kalian ya, selain memang ada begitu banyak perbedaan yang tadi Sora udah bilang yang belum selesai, belum sepakat ya. Kalau Sora lihat di sini, karena di sini kamu kelas ego juga sama dia gitu loh ya. Dia nuntut kamu ngalah, kamu nuntut dia ngalah gitu loh ya. Selain memang situasi finansial, adakah situasi tambahan lain? Nah, di sini teman-teman begitu banyak sisi kayak ketakutan ya. Di sini kalau Sora lihat itu ada trauma ya, ada trauma. Kamu mungkin trauma disakitin sehingga kamu itu ada trust issue, susah untuk percaya, itu sangat mungkin ya teman-teman ya. Susah untuk percaya, susah mungkin juga di sini kayak selalu memendam gitu loh ya, karena banyak rasa sakit gitu ya. Tapi di satu sisi karena nggak mau kehilangan, kalau disakitin diem kayak gitu, nerima gitu ya, itu ada. Nah kalau di sisinya dia yang Sora rasain ya, banyak yang gini, trauma juga. Traumanya apa? Lebih kepada berhati-hati, nanti menyakiti, nanti melukai, nanti salah perilaku, nanti salah omongan gitu loh ya, salah ambil langkah. Jadi yang satu itu kalian tuh punya sakit masing-masing. Kamu trauma sama trust issue, dia trauma sama berhati-hati. Kalau ambil keputusan salah, aku makin kacau nih keadaannya. Nah itu kan sebenarnya sama-sama sakit, cuma bentuknya aja beda ya. Selain daripada itu, ada apa lagi di sini ya? Orang ini tuh merasa di satu sisi ada energi di mana
dia itu masih tidak yakin sama sebenarnya keputusan-keputusan, atau dia tidak yakin sama kemungkinan-kemungkinan soal masa depan. Kenapa? Satu, karena dia merasa bersama dengan dia banyak sekali resikonya, ya, karena dia punya banyak beban, dia punya banyak tanggung jawab, situasi dia naik dan turun. Selain daripada itu, kalau Sora lihat, ada sisi jiwa dia itu yang sebenarnya masih suka, gimana ya, gini, dengan keadaan dia yang sekarang, otomatis kalau nambahin tanggung jawab baru itu kayak jadi sesuatu yang sangat menekan dia. Jadi di sini di satu sisi gitu ya, jiwa dia itu seperti kayak aku tuh kepengen kayak tidak diberikan tambahan lagi. Jadi kayak pingin sama-sama kamu, tapi di satu sisi dia tahu gitu loh ya, dia itu masih banyak hal yang harus dia kerjakan. Tapi kenapa sekarang kita coba lihat ya, kenapa dia sekarang malah merasakan dia berharap kamu tidak berhenti mencintai dia. Yang pertama, sudah jelas di sini dia itu masih sangat-sangat tertarik terhadap energi kamu, ya, kecantikan kamu baik atau kegantengan kamu, fisik kamu, ya, secara fisik dari luar gitu ya, gitu, masih sangat mengikat dia. Termasuk ada sisi dari dalam ya, jadi inner beauty adalah keindahan dari dalam. Artinya orang ini itu memang masih terpikat sama kamu, ada hasrat sama kamu, baik secara fisik maupun secara perasaan. Paham? Apalagi di sini banyak dari kalian yang punya energi kebaikan hati, kelembutan. Dia itu masih membutuhkan itu dari kamu dan masih terpesona. Tadi kan Sora udah bilang ada keterikatan, kan Sora udah ngomong kuncinya di awal, keterikatan. Dan emosi dia sama kamu, perasaan dia sama kamu itu sangat-sangat sesuatu yang menggebu ya. Ini bisa saja sesuatu yang sebenarnya dia pun ngerasa sulit, aku tuh mau mengolah ini semua gimana ya. Kayak perasaan dia tuh intens teman-teman ke kamu, ya. Dan kamu itu adalah seseorang yang gini loh. Cara sudut pandang kamu, meskipun memang kalian di situ ada pergesekan, kalian itu ada sisi sudut pandang ya, teman-teman. Oke. Di sini ada sisi sudut pandang kalian yang berbeda, tapi sudut pandang kamu juga yang membuat dia bisa lebih banyak berpikir, ya teman-teman. Dan di sini kamu itu salah satu sumber dari kebahagiaan dia, ya kalau Sora lihat. Jadi kayak dia itu tahu di satu sisi dia masih sangat butuh banget sama kamu. Apalagi kamu tuh seperti mengisi ya, kan dia ini kalau Sora lihat di sini banyak dari kalian yang menonton ini, dia itu adalah energi divine maskulin. Banyak dari sisi divine maskulin dia, ya teman-teman, yang kayak pingin dilengkapi sama kamu. Jadi kalau udah ada maskulin, kepingin ada femininnya dan sebaliknya. Apalagi dia tidak bisa memungkiri dan dia juga merasakan dengan sadar dan mendalam, kamu tuh punya ikatan perasaan sama dia secara soulmate, secara belahan jiwa ya. Ada koneksi yang kuat. Dan sebenarnya ketika dia menghilang ya itu, atau dia menjauh ya, di sini kalian itu udah proses kejar mengejar. Nanti dia yang kejar kamu, nanti kamu yang kejar dia gitu ya teman-teman. Dan di sini ada energi meskipun dia lari, itu tidak bisa melepaskan kenyataan kalau koneksi di antara kalian masih sangat ada. Tuh kan? Kalian tuh kejar mengejar, yang satu pergi, yang satu nyariin, yang satu nyariin, satu pergi. Ya, apapun situasinya, kesannya kayak toksik ya, tapi ya itulah tadi namanya juga kemelekatan, ya. Dan energi kesetiaan kamu, energi support kamu itu sangat-sangat dia butuhkan. Kamu yang paling bisa dia percaya, kamu yang paling setia sama dia, gitu loh ya. Bisa diandalin, kamu sangat mungkin membantu dia, menolong dia, entah secara energi, secara waktu, secara tenaga, gitu ya teman-teman. Jadi kayak dia tahu yang paling support dia, paling loyal sama dia itu siapa. Ya, dan dia butuh itu sebenarnya teman-teman. Situasi kalian itu sangat-sangat naik turun ya. Kadang-kadang itu ada situasi panas, ada situasi dingin. Sebenarnya orang ini pun punya banyak konflik batin ke kamu gitu loh ya. Kenapa? Karena situasi ini seperti ini pun dia pun sebenarnya mumet teman-teman. Ya. Dan ada hasrat dan gairah dia
yang mendalam yang dia rasakan dari kamu itu belum bisa dia lepaskan. Artinya di sini ada gairah secara seksual juga sama kamu, ya. Jadi kayak hasrat dia itu sangat kuat. Dia pun bingung, apakah memang harus ada batasan di antara kita? Apakah ini memang harus sudahan? Apakah memang ini harus gimana? Gitu loh ya. Orang ini sekarang benar-benar stres, teman-teman. Ya, stres. Lanjut terus stres gitu loh ya. Harus gimana pun stres. Ini adalah energi dari banyak sekali stres dan stres. Kita coba lihat ya. Hati batin dia yang terdalam yang mau dia sampaikan. Perasaan dia sama kamu tidak pernah berubah, ya. Bahkan cinta itu tidak pernah berubah, ya teman-teman. Di balik sikapnya dia, bagaimanapun juga, sebenarnya dia itu ingin bilang sama kamu untuk jangan berhenti mencintai dia. Hanya sekarang sangat mungkin banyak konflik batin. Banyak dia ngerasa bahwa mungkin apakah ini mungkin memang harus berakhir atau memang sekarang harus ada batasan dulu. Tidak ada seorang pun yang pernah bisa menggantikan, ya, perasaan aku ke kamu itu cuma ada di kamu, ya. Aku hanya berharap ini tuh bisa lebih. Aku hanya berharap sebenarnya ini tuh nggak rumit. Situasi ini sangat rumit, tapi dibalik itu semua, dia nggak tahu harus gimana, stres sama keadaan, tapi tidak ingin berhenti kamu cintai. Aku tahu aku banyak nyakitin kamu. Aku pun sekarang menjauh sebenarnya untuk supaya kamu tidak tersakiti. Tapi sebenarnya aku juga masih butuh banget sama kamu. Aku hanya berharap kita bisa pelan-pelan selesaiin ini. Jadi ini ada energi dari seseorang yang pengen pelan-pelan bisa menyelesaikan apa yang terjadi. Aku berharap kamu bisa terima aku apa adanya seperti ini. Dengan segala kelebihan dan kekurangan aku, ya. Aku sekarang belum siap sekarang untuk ketemu kamu atau mencari kamu, ya. Tadi kan aku selalu bilang ya, karena orang ini masih stres, masih banyak tension, dan dia ngerasa kalau dia ke kamu sekarang pun yang ada hanya adalah argumen berantem buat apa. Aku merasa aku tuh sebenarnya nggak layak loh untuk mendapatkan kamu, ya. Makanya dia dalam tanda kutip energinya itu seperti memohon untuk kamu jangan berhenti mencintai dia. Aku berusaha menolak perasaan aku sama kamu, tapi nggak bisa. Karena memang kenyataan perasaan dia sama kamu itu kuat, teman-teman. Aku takut untuk bicara jujur sama kamu, kalau sebenarnya aku tuh sangat butuh, gitu ya. Dia takut kayak kamu jadinya mengontrol dia, gitu ya. Aku minta maaf kalau aku mungkin belum bisa memberikan kamu harapan yang kamu mau. Artinya dia belum bisa menjadi seseorang yang dia janjikan atau yang kamu harapkan. Aku sekarang masih lebih nyaman seperti ini, ya. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang belum mampu bergerak. Jadi sebenarnya bukan dia nggak mau kamu, tapi memang sekarang itu bukan waktu yang tepat menurut dia untuk bergerak. Terlalu banyak energi tekanan, terlalu banyak kebingungan, terlalu banyak stres. Apa yang mungkin terjadi sama hubungan ini ke depannya seperti apa? Yang pertama, ada energi dari justice. Ada hukum tabur tua yang akan terjadi, ya. Dan di sini sangat mungkin banget ada energi mempertahankan atau energi memperjuangkan, ya. Jadi sangat mungkin banget ya orang ini harus menjalankan dulu apa yang harus dia jalankan. Tapi kalau Sora lihat di sini ada energi di mana adanya sebuah energi perjuangan. Jadi sangat mungkin orang ini masih ingin memperjuangkan kamu. Hanya dia juga meminta atau menyerahkan kepada semesta kapan waktunya dia bisa bergerak, kapan keadaan dia bisa membaik, kapan situasi dia lebih membaik. Ketika segala sesuatu lebih beres, dia baru bisa ada pergerakan untuk memperjuangkan. Tapi tenang aja teman-teman, semua proses yang terjadi sama kamu dan dia itu adalah proses yang memang sudah terjadi atas ada bagian dari semesta ini yang mempertemukan kalian. Karena memang di sini ada takdir semesta untuk kalian bertemu, berkoneksi, berhubungan gitu ya. Kalau Sora lihat di sini akan ada kayak suatu fondasi yang akan dibangun ke depannya, ya. Ketika situasi sudah aman dan nyaman, baru ada pergerakan dari dia ke kamu. Tuh kan? Di sini ada periode mencari ketenangan dan kedamaian. Jadi teman-teman,
Ya, salah satunya usaha dia untuk mempertahankan kamu sebenarnya adalah dengan membuat situasi tenang dulu, damai dulu, harmoni dulu. Karena kalau dikasih lebih banyak stres lagi dan tension lagi, yang ada benar-benar ambiar dan benar-benar berantakan. Ya, nasihat buat kamu apa? Harus gimana gitu ya? Nasihatnya, Wanyo loncat sendiri. Teman-teman, bukalah hati kamu, ya, ikuti suara hati kamu sendiri. Ya, kalau kamu merasa memang orang ini tulus sama kamu, ya, dan pembacaan ini memang tepat buat kamu rasain dari awal, ya teman-teman. Nggak usah takut, ada hukum sebab akibat, ya. Biarkan dia menjalankan dulu karma yang harus dia jalankan, entah itu baik ataupun buruk. Jadi bukan berarti kita mendoakan orang yang buruk-buruk, ya. Artinya gini, dia harus menjalankan konsekuensi juga. Dan kalau memang dia sudah ada sesuatu sama kamu, dia akan kembali ke kamu kalau memang dia jadi milik kamu. Ya, apalagi di sini ada koneksi dari kalian yang memang ada dari past life. Ya, jadi ini adalah sebenarnya harusnya pola berulang di kehidupan yang lalu pun ada pola seperti ini sebenarnya di percintaan kalian. Jadi kamu tahu sebenarnya cukup lapang dada harusnya tahu bahwa akhirnya akan ada satu kebersamaan walaupun skenarionya itu gitu loh ya teman-teman. Belum tentu seperti skenario yang kamu mau. Ya, tapi kalau memang kamu mau mengucapkan selamat tinggal, ya nggak apa-apa juga, itu adalah hak kamu. Ya, kalau Sora lihat, jangan terperangkap teman-teman. Ini adalah energi di mana kamu harus let go, membiarkan semesta yang lakukan skenarionya. Ya, yang pasti tujuan utamanya adalah tenang dulu, damai dulu. Jangan merasa bahwa kamu stuck. Ya, kalau Sora lihat, keinginan dia untuk datang ke kamu nantinya akan ada kok. Ya, pada waktunya. Sih, ada kebahagiaan, ada kepastian, ada realisasi nyata dari bentuk abundance. Jadi memang orang ini pun mempersiapkan finansial supaya dia bisa lebih solid gitu ya. Nah ini kan aja angkanya 10 dan Pentacles membuat finansial yang nyata bentuknya itu memang butuh waktu. Artinya ini adalah proses yang panjang. Memang akan ada naik turun, akan ngomongin soal bikin fondasi. Jadi ini belum tentu berarti final sekarang gitu ya. Tapi kamu juga jangan terperangkap kayak oh ya udah nih pause di chapter ini aja gitu ya, nggak maju-maju. Kamu tetap teruskan hidup kamu yang bagian yang lain gitu loh. Toh nanti pada akhirnya ada bagian final kok kamu sama dia. Tapi daripada kamu bergelut ya, nungguin prosesnya ditontonin doang buat apa gitu. Kamu kan juga punya hal lain yang harus kamu kerjakan. Intinya gitu sih. Semoga dipahami ya. Kalau kurang paham kamu boleh banget nonton ulang. Silakan untuk teman-teman yang pengen beli clear quartz piramid yang sudah Sora program dengan energi healing, membantu untuk konsentrasi, penyembuhan mental dan jiwa. Saat ini sisa 2 aja, udah Sora program ya. Jadi bukan kristal biasa, ini batu asli ya. Harga 200.000. Silakan di Instagram Sora @sora_tarot selagi masih ada dan bisa kamu pesan. Kalau habis ini habis, Sora udah nggak restock lagi. Oke? Dan di Instagram juga kamu bisa personal reading atau beli kartu alat pembacaan, atau yang kepingin belajar untuk baca juga bisa. Oke, sekarang kita mau coba lihat astrologi yang mungkin terungkap ya. Bentar, aku coba untuk astrologinya, aku buka dulu. Cancer, Libra, Scorpio, Taurus, Cancer lagi, Pisces, Sagittarius, Capricorn, dan Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita mau coba lihat untuk alfabet yang terungkap. Alfabetnya H, U, K, E, H, W, R, N, C, Q, N, A, R, U, B, T, dan L. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan pesan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama Sora juga di Sora yang Tarot. Terima kasih, bye-bye.